Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari saya undang saksi untuk boleh maju ke depan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong, bagaimana Tuhan sudah berikan terbaik. Mari Bapak, saya persilakan waktunya. Salam. Maaf, saya bawa catatan ya. Kenapa? Kalau menurut yang saya ikutin ajaran sekarang, kalau kesaksian itu harus yang benar, tidak boleh membuat atau mengarang-arang. Ya, apalagi saya kesaksian ini berhadapan di depan babe-babe penghuni surga. Jadi kalau saya nanti salah bicara maupun buat pasti Tuhan akan langsung menyentil saya. Baiklah, mungkin babe-babe ini yang belum kenal dengan saya. Ada yang belum kenal dengan saya? Belum ya Pak ya? Nama saya Asep Edi Effendi. Ya kalau Asep itu mungkin akan nggak percaya kalau saya lahir Medan, mungkin ya demikian. Saya lahir Bandung. Saya dilahirkan di keluarga keras tapi terarah dan disiplin. Di mana saya lahirkan di asrama ABRI. Ya kebetulan kakek saya tentara,
Ibu Polan, Bapak Brimob, dan kita juga ikuti. Dan saya dibesarkan di Muslim, ya. Saya dilahirkan di. Kebetulan juga saya punya anak, badannya lebih gede daripada saya. Anak saya namanya Robi, Dini Handoko ya. Itu anak saya yang paling kecil. Dan tadinya saya itu waktu diundang oleh Pak Babe Yusuf, ya maaf ya, saya ulas kembali. Saya ini setelah dioperasi, saya tuh pemikiran banyak kan blank, ya. Ya makanya itu saya waktu diundang oleh Pak Yusuf ngeri, malu. Ya mungkin dalam ucap kata saya Pak takut banyak yang salah, kalau banyak kesalahan timbulnya dosa. Saya tidak mau hidup saya sekarang berbuat dosa. Kalau dulu saya sih masih gagah. Saya berpidato, berceramah itu di depan presiden, panglima TNI, gubernur, ya sampai ke tingkat bawah, tingkat lurah. Ya kenapa? Saya dulu itu kebetulan dikasih jabatan lah di Cendana itu, ya. Banyak, ya itu saya dipercayakan untuk membantu Bambang Triatmojo, Lebarto. Saya dikasih kuasa, dikasih penuh kekuasaan memimpin gerakan nasional orang tas tua asuh. Mungkin Bapak tahu nggak GNOTA yang menyalurkan untuk anak-anak sekolah itu sampai sekarang pun saya memimpin itu. Dan samping itu juga saya juga memimpin wartawan dan banyak organisasi lain gitu. Kalau masalah pidato itu biasa, tapi sekarang tuh gemetar Pak. Iya, gemetar. Tadinya pun juga, ini sebetulnya saya lagi sakit. Ya cuman bisa tidak ya, tapi dengan dorongan Tuhan Yesus berangkat kamu. Jadi saya juga ngomong tar duduk tar berdiri, maaf ya, bukan kurang sopan. Soalnya saya kalau banyak berdiri ngapuk dan juga pusing kepala. Mau duduk dulu ya, mau izin. Jadi ya kembali lagi saya pegang catatan itu, saya ingin memberikan kesaksian, tapi kesaksian saya akan singkat. Kalau kesaksian saya banyak, saya utarakan cukup 2 hari 3 hari. Ya, usia saya sekarang udah ya masih muda lah, 17 tahun dibalik. Cucu saya 9. Jadi, nah sekarang sebelumnya saya mau bertanya dulu di sini. Nanti satu saya ngomong, bapak-bapak yang pernah di bypass nggak jantungnya dioperasi? Ada nggak Bang? Babe-babe ini, yang mudah-mudahan tidak ada ya, karena itu salah satu penyakit yang paling fatal buat hidup manusia. Dulu ya memang saya di seberang, dan saya juga waktu itu mengikuti sana banyak, saya itu berilmu Pak. Ya terus terang berilmu, beberapa ilmu saya masuk dan saya tekunin, seperti saya ilmu kekebalan, umpan dibacok, ya, dan badan saya penuh dengan isim-isim Pak, ya, isim-isim dan yang dari emas apa namanya, susuk. Sampai sekarang sih nggak tahu masih ada atau enggak, itu penuh dengan susuk. Ya mudah-mudahan itu kalau bisa tolong lepasin lah gitu ya. Tolong lepasin susuk saya. Badan Pak ada emas, ada berlian saya. Ya karena saya itu orang lapangan ya. Orang lapangan itu perlu diisi dengan begitu-begituan, dan juga saya juga kebetulan dengan Pak Ustadz nih satu aliran pegang bela diri kebatinan Pak, ilmu kontak waktu itu. Pak Ustadz juga sama demikian. Tapi sejago-jago manusia, saya berhadap manusia tidak bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan Pak ya. Sehingga saya pun diberikan satu penyakit, yang kena penyakit, yang mana penyakit saya tersebut, saya ke dokter manapun juga, dokter itu tidak menemukan penyakit saya apa, ya, bingung dokter. Dan obat apapun yang dokter kasihkan tidak mempan dengan saya. Dan satu ketika
Saya 3 bulan itu tidak tidur ya, tidak tidur, merasakan sakit itu, tapi tiba-tiba tidur. Nah dalam ketiduran tersebut saya rasa tidur, cuman keluarga saya, anak saya mengatakan bahwa satu mati, yang satu mati. Memang ya orang mati gimana, saya udah jadi udah gak ada apa-apa dan saya juga akhirnya karena waktu itu saya tuh masih muslim, yang ada di muslim, kakak saya juga dia fanatik dengan agama, seorang ustaz, adik-adik juga demikian. Ya kita mau dikuburkan secara Islam, sudah dikain kapal. Ya suatu ketika karena waktu itu kalau muslim itu kan nggak boleh diinapin, harus segera dikubur. Tapi tiba-tiba hujan besar. Nah itu karena tertunda hujan saja. Saya lambat. Akhirnya apa? Saya bisa sadar kembali. Nah waktu dia mengatakan bahwa saya mati, keluarga semua. Ya kalau ada Robi mungkin lebih tahu, dia nangis paling gede katanya kalau saya nggak ingat. Udah gitu, kalau saya perasaan setengah mimpi. Ya pada saat itu ditanya, kamu betah di sini? Yang nanya itu orang berjubah putih, kayak mukanya tuh bersinar. Ya saya pikir yang waktu itu kalau Nabi kita kan nggak tahu Pak ya, kayak apa wajahnya, fotonya kan nggak tahu. Tapi yang saya ingat, ini wajah ini suka ada foto-foto di gereja, saya pikir kan gitu, ya. Oh jangan-jangan orang apa Tuhannya gereja waktu itu kan, yaitu Nabi Yesus kan, Tuhan Yesus. Ya mudah-mudahan dia tanya gitu, saya betah, nggak bisa belum waktunya kamu di sini, ayo ikut kami. Saya dibawa, ya tiba-tiba saya sadar. Ya waktu sadar pada loncat semua orang-orang. Orang mati bangun. Malah ada yang ngomong, ada kucing melangkahi mayatnya nggak? Ya Pak ya, kalau orang muslim itu mati itu dengan kucing hidup lagi, katanya Pak setannya. Wah ramai waktu itu. Sebenarnya ada apa ini? Ya penyakit saya waktu saya sadar langsung sembuh Pak. Ya, setelah kejadian itu, beberapa lama kemudian saya berjalan-jalan dengan keluarga, ya. Keluarga ke daerah Bandung, yaitu di Lembang, ya Lembang, daerah sejuk di sana. Ya udah sampai di sana, kita sewa villa, tapi baru jalan bersatu hari, ya. Saya itu kena sakit lagi Pak. Jadi kena sakit waktu itu saya diam-diam nyolong-nyolong makan kambing. Saya nggak tahu bahwa saya tuh punya penyakit jantung, nggak tahu. Selama ini asal diperiksa cuma penyakitnya lain. Udah makan itu dan saya juga ya dalam hal ini memperokok berat. Sampai di villa saya langsung jatuh. Ya jatuh, semua keluarga ya panik lah ya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang terdekat, rumah sakit di Bandung, Immanuel namanya ya. Di rumah sakit itu, ya saya periksa di situ, ternyata dikontrol saya itu kena jantung, ya. Kena jantung, nah udah kena jantung begitu, di sana dirawat 4 hari, 4 hari dokter saya mengatakan, wah di sini alat-alat tidak komplit, Bapak harus dirujuk ke rumah sakit Harapan Kita. Nah setelah itu saya ceritanya berangkat naik kendaraan, ya berdoa dulu dari situ. Ya kita doa kita lah masih Allah Akbar, sadar itu ya. Anak-anak udah doa, Tuhan Yesus kan pikir, oh Yesus waktu itu saya memang belum itu percaya, belum terpanggil. Lu suruh ikut Tuhan gua, Yesus lu, dah mati nih. Biar sakit sambal tuh keluarga itu. Ya Pak Gerwa bingung, menangis. Nah akhirnya saya berangkat. Maaf ya, saya diberangkatkan. Waktu itu tidak pakai ambulan, pakai mobil sendiri. Dan juga kebetulan ada saudara yang punya alat hidung apa Pak? Uat napas apa namanya? Oh, ada saudara di sana kebetulan di Bandung itu bidan,
dibawain oksigen. Ya karena itu kalau nggak ada oksigen nggak lewat saya. Udah dalam perjalanan Pak di daerah Kerawang di tol oksigen habis. Waduh, saya udah pekan. Ya karena saya merasakan ngap ya. Dalam mati jadilah gua mati. Ya, cuman di 72 bidadari jemput gua kagak. Itu masih ke situ. Aduh. Oh, akhirnya berhenti apa? Berhenti saya dikeluarin dari mobil, ngambil udara bebas. Di pinggir jalan tol saya ditidurin. Nggak pakai alas apa-apa, pokoknya gua nggak tahan dah. Ya di situ alhamdulillah. Puji Tuhan, ya masih Islam, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, ya puji Tuhan, saya langsung napas tersambung kembali. Saya berangkat sampai tujuan di Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung. Nah setelah sampai di situ berpisah, ya masih diinapkan, besoknya diperiksa di kateter ya. Jadi bapak ini kena penyumbatan 10 titik Pak, coba bayangin. Sedangkan jantung 5-4 titik aja udah kebanyakan innalillahi kan gitu. Saya 10 titik setelah di kateter. Nah di situ langsung diambil tindakan oleh dokter, saya itu harus dioperasi. Nah selama dioperasi, di situ dikasih pengarahan dulu sama dokter. Gak sembarangan kan. Kata dokter, bapak ini nanti dioperasi itu dengan catatan Pak, jantung dada bapak itu dibelah pakai apa? Rogaji. Waduh, rogaji Pak, betul rogaji Pak. Yang namanya tulang ya. Nah, kalau dibuka nanti orang sudah tetesan ini ya, dibelah. Dan juga nanti jantung dicopot, terus dilihat mana yang disumbat, diganti oleh urat-urat, diambil yang dari kaki Pak. Mungkin yang udah dioperasi di sini, saya ambil kebetulan di sini, itu untuk nambah urat-urat yang nggak bagus. Nah, akhirnya saya menjalankan operasi. Waduh, di situ cuman dia bilang gini, nanti jantung dicopot, ditaruh di piring, bapak diganti napas dengan buatan. Cuman bapak jangan rasa was-was juga. Biarpun bapak nanti mungkin pemikiran jantung bapak copot, ada tikus, ada kucing, ya pasti mereka itu kan doyan dengan daging-daging gitu. Tapi jangan khawatir, rumah sakit udah aman, dia bilang wah kalau benar dicopot gimana jadinya Pak ya? Itu dimakan tikus, itu dibawa sama kucing. Ya akhirnya dari situ ya sejarah negatifnya dikasih tahu. Nanti bapak mau nggak? Dia bilang dioperasi. Ya pikir nggak dioperasi, mikirnya waktu sakitnya udah mau. Ya waktu itu saya 6 orang dipanggil. Jadi kebetulan itu lain-lain daerah yang dari Kalimantan, jadi yang dari Manado yang kena dioperasi itu. Ya udah saudara kasih pada tekan lah semua. Ya udah innalillahi lah gitu. Dan besoknya ya sudah tekan begitu, kita siap dilakukan operasi. Ya cuman ya waktu saya mau menjalani operasi, gangguannya ada lagi. Saya itu paling susah bius itu, membius badan saya, sehingga begitu saya masuk dalam operasi, waduh seramnya bukan main Pak. Dan juga waktu itu mungkin kalau pita suara saya nggak dibuka, mungkin nggak jadi operasi. Kenapa? Begitu masuk Pak, lihat kiri kanan yang sedang dibedah, darah di dokter di mana-mana. Itu yang ngatakan bunyinya, kikuk. Ya, kita bilang, tadinya butrenya nggak mau, kita bilang dokter lihat darah kiri kanan, ya kan banyak 6 orang berarti 5 udah sedang dilaksanakan operasi. Nah setelah itu, makanya, dok ini susah satu antara dua Pak. Mungkin juga kalau Tuhan Yesus tidak menolong saya, ya lewat juga waktu itu. Dikasih bius, lihat Pak masih sana. Ini panjang nih. Ininya apa? Dieciano. Masuk, lepas, udah masuk langsung. Memang nggak sadar. Anda mau sadar-sadar tersebut, ya cerita keluarga lah. Kalau kita sedang dioperasi dan setelah operasi selesai,
paling lama saya untuk sadar karena keluarga dipanggil, bapak kamu kan muslim, sampai Robi istri saya dipanggil, kamu siapin kain kapan aja, kalau setengah jam lagi bapak kamu nggak sadar lewat, ya di situ mereka berdoa semua, cerita ke saya minta pada Tuhan Yesus. Ya tiba-tiba sebelum setengah jam saya dalam mimpi kembali, mimpi atau dalam kesadaran saya itu ya ada di tempat tidur, dan di tempat tidur itu dikelilingi ya oleh saudara semua yang sudah meninggal semua, putih semua, buset ini udah mati semua, udah dapat gua semua. Itu masih ingat di situ ada perasa ipar yang dekat saya yang udah meninggal ngambil saya, udah ngambil saya, lu ikut gua. Tiba-tiba datang lagi yang berjubah, mukanya bersinar, Pak. Ini bukan hak kamu, ini adalah hak saya. Di situ saya bangun tidur sadar, Pak. Sadar lihat di kaca-kaca, ya istri semua kan pada di kaca. Nah pemikiran saya kayak film ini, perasaan film Ghost kan, kita sadar tapi mati, tapi sadar kan, jangan gue mati ya, soalnya dipanggil nggak ada suara dan kita nggak keluar suara, benar-benar kayak gue mati dah gue ini. Nggak lama begitu, dokter, Pak maaf ya, saya mau pasang pita suara, rupanya suara saya dicabut benar-benar. Jadi bapak-bapak ya mungkin yang nggak dioperasi, ini berarti kan semua juga pengalaman kesaksian saya. Pita itu ada di sini, pita suara dimasukin injeksi sama dokter, baru ada suara saya. Ya udah, nggak lama nih ada yang paling belakangan juga, satu barang dioperasi. Jadi ruangan yang gawat itu khusus ruangan. Jadi saya sama satu teman dari Irian. Nah habis dioperasi sering lihat dadah-dadahan, nggak lama gini Pak. Yang sebelah saya dokter kompak, nggak tahu akhirnya nggak tahu ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita bilang untung gua nih nggak ini lillahi nih, gua ini lillahi, gua nggak bisa lihat cewek cantik lagi. Udah akhirnya setelah itu nanti kelamaan apa ya dikit ya setelah itu ya udah saya sadar begitu. Hubungan keluarga kita bilang gua mau ikut Tuhan Yesus ya kan, gua nggak dipaksa, nggak karena Indomie, gua mau ikut Tuhan Yesus ya. Kalau begitu nggak lama lagi sekalian, kalau mau ikut Yesus kita ke tempat kelahiran Yesus. Nah udah, saya sebetulnya sama dokter itu dilarang 2 tahun tuh kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bawa mobil sendiri, makan juga dijaga, apalagi ngerokok. Nah udah gitu, sebelum 2 tahun 4 bulan kemudian saya akhirnya pergi ke Israel ya, dibaptis di sana. Walaupun memang dalam perjalanan saya itu saya 2 kali kena sakit napas, dan puji Tuhan Yesus memberikan saya untuk panjang ini sampai hari ini. Ada temannya Robi bawa alat pernapasan itu nggak disangka-sangka, ketulung itu 2 kali sekena. Yang saya masih penasaran, saya belum naik ke firman 10 Tuhan yang kontak tuh karena saya sakit. Terus saya ke Gunung Salju, saya juga di hotel kemana-mana. Ya insya Allah ya, insya Allah gitu kan. Bulan 2 kalau umur saya dipanjangkan, saya berangkat lagi ke Tanah Suci. Bulan 2 setelah itu ini karena harus cepat, saya cepatkan lah. Saya udah berangkat. Nggak lama kemudian ini saya ini bandel Pak, nyolong kalau tahun anak saya Robi dan istri pasti habis lah saya. Mungkin nggak akan disediain makan, tiap hari nggak kasih duit kan jadinya. Saya merokok lagi Pak, habis indah itu rokok bukan main. Daripada bicara rokok mending bicara sama istri kata. Tahu kalian otak miring kan gitu, emang rokok indah. Tiba-tiba saya ada acara di puncak di villa Serangan, dan untung waktu itu ada Peri
ya, Ferry yang nolongin. Akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit, ya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit waktu itu, ya cepat saya capetin. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa telah 1 jam Bapak mati. Kenapa? Rupanya bukan jantung aja, air itu udah masuk ke paru-paru, Pak. Jadi udah terendam, jadi banjir bukan DKI aja ya, rupanya jantung air banjir. Nah udah gitu ya, setelah dirawat di sana dan dilihat di diktator khusus untuk melihat jantung, dokter goyang kepala, Pak, Bapak itu benar-benar menggigit. Kenapa dok? Ya jangankan Pak 30%, kalau ilmu kedokteran 50% aja jatuh katut itu penyunya nggak ketolongan, Bapak tinggal 30%. Bapak punya apa Pak? Sampai dokter begitu, saya bingung. Saya punya Tuhan, amin lah. Dan di situ saya akhirnya setelah itu dipanggil, ada anak di dalam, teman saya salah, kamu anaknya dia. Terus malahan pesan, Bapak kamu mau makan apa kasih aja. Kan bingung, kasih aja tapi jangan bilang mama kamu, saudara kamu, kasih makan apa. Kenapa? Nanti kalau nggak dikasih kamu nyesel, ya kan? Kenapa dong? Bapak kamu udah harusnya mati gini. Nah, tapi kalau Robi istri nanya, ya larangannya adalah jangan makan ini, makan kopi segala macem. Nah udah, setelah itu ya udah kembali. Ya di situ nggak lama dokter mengatakan Bapak saya kasih waktu dengan ponisnya 3 bulan Pak. Saya diponis 3 bulan lewat, bagus, berarti tinggal 3 bulan ini harus mati gitu loh. Sampai dokter mengatakannya, dokter Indonesia. Nah yang nolong Bapak ini saya kasih obat. Ya udah. Ya setelah saya jalankan ya, nah itu tadi berkat kita saling doa. Ya saya selalu doa pagi Pak. Maka bapak-bapak kalau yang usahakanlah berdoa Pak, umur kita udah bentar lagi masuk surga ya. Ya masuk surga dulu. Biar kita ngalamin ya, ngawinin anak cucu dulu lah kan gitu. Ya, jadi sering berdoa lah, sering berbuat baik lah hidup kita ini. Hanya itu yang dibawa oleh kita. Ya. Nah setelah itu saya kembali ke rumah, penasaran. Robi ini anak nih, ya ada-ada aja. Pak, di Malaysia ada dokter bagus, untuk jantung dokter bagus. Bapak udah daftarin berobat ke sana. Ya oke, kita orang tua ngikutin aja kan. Sebelum keberangkatan ke Malaysia, 8 hari lagi mau berangkat, saya dihajar kena COVID. COVID-nya kemarin bulan 3, bahkan COVID yang bahaya. Sedangkan saya udah punya gejala jantung masih lewat lah, kan gitu, kena COVID. Akhirnya diperiksa lagi ke dokter Pik, yang di Pik dokter situ, karena udah dokter banyak kenal. Begitu saya datang, dokter saya jantung, Pak masih hidup? Buset, bukan nanya sakit apa lagi, nanya masih hidup. Emang kenapa dok? Waduh, katanya. Ya saya kan diponis 3 bulan, pas 3 bulan saya datang lagi masih hidup. Ya emang kenapa dok? Ya mujizat Pak, katanya. Bapak harus dekat dengan Tuhan terus. Ya udah. Begitu juga dokter paru-paru, saya periksa paru-paru, masih hidup Pak. Wah, emang mati ya. Dan setelah mengatakan masih hidup. Ya emang puji Tuhan juga, saya ini diberikan kehidupan sampai saat ini. Nah setelah itu mau berangkat ceritanya ke Malaysia besok. Ini hari dipesiarkan, waktu itu macam PCR. Saya kena positif lagi, buset saya bilang. Wah nggak jadi gue, sebetulnya kan negara yang belum tahu tuh Malaysia, saya belum tahu pengen ke Malaysia. Lalu pengen makan durian, dengar kan duriannya enak sono. Kalau jadi dah, kita bilang. Tapi anak saya penasaran sama Edward. Kita paginya ke Piku di PCR lagi. Gimana kejadiannya? Akhirnya ya berangkat jam 2 tuh berangkat ke Malaysia, terbang paginya PCR kan. Nunggu 4 jam. Ya tadi udah di rumah, Robi telepon anak, Pak, jadi ke Malaysia sekarang udah positif. Waduh, udah negatif.
positif lah, negatif. Akhirnya udah gitu, ya berangkat dah. Nah, udah negatif, ya berangkat ya jam 2 keburu naik ke sana. Mungkin bukan biar pas Pak. Udah di sana, ya periksa dokter sama Pak. Peralatan itu nggak beda antara Indonesia dan Malaysia. Dicek lagi, bapak atau bapak itu tinggal 30 malah 29%. Bapak itu harus mati Pak. Harusnya nggak sampai di sini. Kalau ilmu kedokteran itu tadi sama Pak, 50% katut itu udah mati. Tapi saya masih hidup. Nah akhirnya udah dikasih. Nah sekarang bapak saya kasih waktu 6 bulan. Saya 6 bulan nih. 6 bulan kemarin bulan 10. Berarti sudah lewat Pak. Jadi nambah 30 tahun. Ya Pak lewat. Saya dikasih 6 bulan sama dokter Malaysia. Dan kasih obatnya itu yang nggak ada, yang di 8 macam, yang ada di Indonesia 6 macam, yang di Indonesia 2 macam, yang di Malaysia 6 macam. Itu cocok. Kalau telat obat saya suka kabumat juga, kan kita pesan tadi. Nah setelah itu saya dikasih, dan juga tidak boleh makan buah-buahan, buah pun apapun nggak boleh, apalagi buah dadar. Ya udah, sementara itu dan ya begituan, saya udah lewat 1 bulan ini dari ponis bisa hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan saya 30 tahun 20 tahun lagi. Terima kasih. Tuhan, biarlah urapi bibir hambamu mengalirlah sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami panjatkan doa. Mari semua katakan amin. Amen. Bisa minta. Ya, terima kasih kepada teman-teman DKI 3 yang telah mempercayakan saya, Pak Amdani, Pak Fran, ya Pak semuanya ya, Pak Atono semua yang ada di sini, Pak Irwan juga, Pak Adi Wijaya dan semuanya luar biasa. Saya akan menyampaikan mengenai jaminan sebagai utusan, ya. Jadi saudara, kita mempunyai jaminan sebagai utusan. Siapa di sini mau diutus, saudara? Semua masih mau ya, luar biasa ya. Tuhan juga memberikan jaminan, ya. Untuk itu mari kita baca di Matius 28 ayat yang ke-16. Perintah untuk memberitakan Injil. Yang perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya ulangi sekali lagi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, saya akan membahas mengenai kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi, ya. Dan saudara, ini wajib, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan ada janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara, kadang kita ini ragu-ragu seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, kadang kita ragu-ragu untuk memperhatikan ini semua. Ya, saya bersyukur kesaksian Bapak Asep yang luar biasa. Ya, kalau Pak Asep bisa bertemu dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita pun, saya juga belum pernah ketemu, saudara. Tapi saya percaya Pak ada maksud Tuhan untuk Pak Asep untuk stay di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kuasa yang daripada Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Saudara bayangin, ya, kita diberikan kuasa, ya, tapi kadang kita ini melakukannya ragu-ragu, benar nggak saudara? Sering kita melakukan di sini, saudara, itu melakukannya ragu-ragu, apa benar ya kuasa Tuhan ini? Saudara bisa lihat di Yohanes 14. Yohanes 14, ya. Ayat yang ke
12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi saudara, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi saudara, kalau kita percaya, ya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin saudara. Syaratnya apa saudara? Saudara harus minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan dalam Anak. Saudara, kita lihat kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu juga diberikan kuasa yang luar biasa. Bayangin, seorang Paulus, saudara, yang bisa membangkitkan orang mati, Eutikus. Pada waktu itu saudara, Paulus, ya, pada waktu sharing di kebenaran firman Tuhan di lantai 3, ternyata Paulus ini menyampaikannya terlalu lama, dan Eutikus itu berada di samping jendela, dan akhirnya Eutikus itu jatuh dari lantai 3. Dan pada waktu jatuh di lantai 3, Eutikus itu meninggal, ya, dan dia menghampiri Eutikus, dan Paulus ini mengatakan, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sejak saat itu saudara, Eutikus bangkit kembali, ya, luar biasa. Saudara, Petrus juga sama saudara, yang membangkitkan Dorcas, ya, atau disebut Tabita. Tabita ini orang yang baik, orang yang suka memberi sedekah, ya, dia sakit meninggal, dan akhirnya murid-murid minta tolong supaya dibangkitkan, dan ia berlutut dan berdoa, dan ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ya, dan kita lihat sudah yang luar biasanya, saudara, di mana Petrus, ya, 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis, ya. Dan saya percaya, saudara, DKI 3 juga, saya percaya banyak orang yang akan mengimpartasikan kuasa daripada Tuhan ini. Dengan bekas sapu tangannya aja, orang itu menerima bekas sapu tangannya, dan orang itu akan sembuh, dan roh-roh jahat itu akan lenyap. Dan saudara, kita lihat juga Petrus, ya, dengan bayangannya aja dia lewat, orang itu akan sembuh. Saudara, kadang kita nggak menyadari. Saya pikir-pikir lagi, DKI 3 ini perlu dengan mujizat, ya saudara. Tapi saudara nggak merasakan. Saya tahu persis DKI 3 kalau nggak salah nih saudara, waktu zamannya Pak Hamdani, ada semua, ya. Saudara bayangin saudara, kalau kita flashback ke depan, itu kalau nggak kuasa Tuhan tidak terjadi sampai hari ini. Betul saudara? Karena kenapa? Melalui DKI 3, Pak Hamdani, Pak Ibrahim, dan seluruh timnya. Saudara mau tahu, dari DKI 3 sekarang sudah ada berapa chapter saudara? 73. Dari DKI 3 ada namanya DKI 4 sama DKI 5. Benar gak Pak Hamdani? DKI 4 dan 5 itu garmen itu, kalau gak ada DKI 3 gak ada. Benar Pak Hamdani? Awalnya mungkin begitu. Awalnya. Sebelum jadi DKI 3 Pak. Iya, sebelum jadi DKI 3. Saudara bayangin saudara, begitu luar biasa. Saya percaya itu power daripada Tuhan. Kita saudara membangun dengan kekuatan sendiri saudara, kalau kita rasakan gak bakal. Saudara bayangin saudara, kita merasakan buka satu chapter aja, kalau gak ada kuasa Tuhan rasanya susah banget. Tapi bayangin dari DKI 3 yang dulu belum dipecah, lahirlah namanya Garment Chapter, ya. Terus Garment Chapter sudah ada namanya Young Movement sekarang. Luar biasa gak saudara? Kalau dipikir-pikir ini mujizat kuasa daripada Tuhan gak saudara? Belum lagi saudara, lahirlah namanya Regional Banten, ya. Saya percaya saudara, hampir 70% DKI ini ada multiplikasi dari DKI 3. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya saudara, kita berharap kita mengadakan acara ini bukan hanya kumpul-kumpul, tapi kita mulai berjalan saudara dengan kuasa impartasi daripada Tuhan, karena kita apa? Segala kuasa di surga dan bumi diberikan kepada kita.
Caranya apa saudara? Saudara harus memuliakan nama Tuhan, bukan diri kita sendiri, biar Tuhan yang bekerja. Saudara jangan ragu-ragu saudara. Saya minta saudara setiap chapter saudara dimulai. Saya minta ya, setiap chapter dimulai. Saudara datang pagi-pagi, saudara tumpang tangan duduk satu bangku didoain saudara. Setelah itu saudara berdoa ya bersama-sama, mimpin saudara. Setelah itu saudara acara dimulai. Setelah itu saya harap saudara, setiap acara, setelah acara, saudara harus melakukan fall ministry. Ya, yang belum terima Tuhan, saudara harus terima Tuhan. Yang lagi sakit, saudara doakan tumpang tangan jalan kesembuhan. Ya, yang terikat Tuhan bebaskan. Praktekkan itu saudara. Saya percaya. Saya sampai merinding. Ada kuasa Tuhan yang meledakkan luar biasa. Saya lihat saudara dulu DKI 3 ya, sebelum ada DKI 3 itu saudara luar biasa semangatnya. Ngadain ya saya terus terang saudara, saya kan kenal FGB Mega dari DKI 3 saudara. Dari diundang sama Pak Edi Songo, Yusa kamu datang aja ke JACC. Saya pikir ngapain nih datang JACC? Benar ya Pak waktu itu ya 2005, benar ya Pak Edward. Saya masih ingat Pak Edward apa siapa yang bicara. Wah ini Pak Edi Songo nih guru saya, sebabnya Pak Edi Songo kan kenal lama saudara, sama-sama di Mangga Besar. Ini guruku nih dulu kalian minta ampun, sekarang bisa foto ya. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau ya. Dan saya puji Tuhan pada waktu itu, Tuhan kalau Pak Edi Songo, Pak Edward Chan bisa, kenapa aku juga tidak? Seandainya waktu itu saya tidak datang saudara, mungkin saya nggak gabung di FGB Mega. Ya, saudara bayangin, zaman dulu saudara kalau lihat pergerakan itu luar biasa, Pak. Bayangin, coba kita flashback lagi. Apa yang menyebabkan zaman dulu itu bekerja secara luar biasa? Saudara harus impartasikan lagi sekarang. Karena kenapa? Karena waktunya sekarang udah dekat. Nanti saya akan cerita saudara sampai kepada akhir zaman. Saya mau cerita akhir zamannya itu kapan saudara. Ya, nanti saudara baru tahu ternyata akhir zaman itu saudara kapan nanti saudara akan melayani dengan luar biasa. Amin saudara. Saudara, di sini janji Tuhan kan dikatakan juga, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Akhir zamannya kapan? Saya mau cerita ya. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-4. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, jadi jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bayangin saudara, di tempat rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan itu luar biasa saudara. Tuhan itu naik ke surga, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, dia lahir. Setelah dia lahir saudara, dia mati untuk kita semua, terus dia naik ke surga. Untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Karena kenapa saudara? Terus dia berkatakan apa? Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bayangin, dia menyiapkan rumah buat kita, dia akan datang kembali saudara, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi luar biasa. Saudara, Tuhan itu menuntun dengan luar biasa. Dia pergi menyediakan tempat, dia datang kembali untuk kita, untuk menyediakan tempat buat kita. Karena di situ Bapak ada, dia berharap Bapak itu menginginkan kita semua bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu luar biasa dan sempurna. Dia menyediakan tempat, mempersiapkan segala sesuatunya,
Dan dia saudara ingin kita semua yang ada di sini bersama-sama dengan Bapa. Saya mau cerita saudara, akhir zaman itu kapan? Ya. Kita baca saudara di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan bersangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dulu dibangkitkan. Jadi mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dulu dibangkitkan. Sesudah itu yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, janji Tuhan apa? Aku akan memberikan kuasa kepadamu, kita suruh pergi, dan aku janji Tuhan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah mau tahu janji Tuhan bahwa nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, pada saat kita nanti, kalau seandainya kita mati, saudara, Tuhan akan, yang mati akan dibangkitkan, dan yang hidup saudara akan naik bersama-sama Tuhan di awan-awan kita, di awan bermain. Setelah itu apa saudara? Penyiksaan Antikris. Siapa di sini mau diangkat saudara? Amin. Siapa di sini mau diangkat? Amin. Untuk itu saudara harus pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan saudara akan diberikan kuasa yang di surga dan di bumi. Sekarang saya ingin mengatakan saudara, ya, di firman Tuhan dikatakan, ya, kok bisa yang mati dibangkitkan? Ya, karena saudara, jadi saudara yang mati itu yang dibangkitkan dulu, baru kita dijemput saudara, ya. Dan saudara kita lihat di 1 Korintus 15. Korintus 15 ayat yang ke-35, ya, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Jadi orang ini bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh, apakah mereka datang kembali? Ya. Lalu saudara, firman Tuhan katakan, hai orang bodoh. Ya. Paulus mengatakan, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup dan tumbuh, kita harus apa? Mati dulu. Dan dia dikatakan apa? Ayat yang ke-37 saudara, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, sampai umpama biji gandum atau biji yang lain. Jadi saudara bayangin, saudara mau tahu, kalau saudara ingin bertumbuh, saudara harus mati dulu. Saudara kalau ingin bersama Tuhan, saudara harus mati dulu. Karena kenapa? Seperti biji gandum, seperti biji padi. Biji padi saudara kelihatannya mati, tapi begitu saudara tanam di tanah, biji itu akan tumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan saudara, yang luar biasanya, ya, makanya saudara sampai sekarang, waktu Tuhan Yesus mati, pagi-pagi Maria Magdalena menjumpai dan akhirnya saudara kubur itu kosong. Saudara lihat, Tuhan Yesus bangkit dari kematian.
Tetapi apa sekarang diisukannya? Banyak itu dicuri. Ya, bukan Tuhan yang bangkit, tapi sampai sekarang dikatakan itu dicuri. Dan saudara lihat, Tuhan Yesus waktu bangkit, saudara, dari tubuh apakah Tuhan Yesus itu bangkit? Dan sini dikatakan, ya, demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya. Dan sini firman Tuhan katakan sesungguhnya 1 Korintus 15 ayat 31, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Bayangin saudara, dalam sekejap mata orang yang mati akan hidup kembali, ya, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Untuk itu saudara, ya, dan firman Tuhan dikatakan juga saudara di 1 Korintus 15 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 23 dikatakan juga saudara, Korintus 15 ayat 23, ya. Ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Yesus itu menjadi buah sulung. Yang pertama dia bangkit. Setelah itu kita yang percaya. Ya. Dan saudara di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan, ya, persetujuan apa saudara? Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin saudara. Marilah saudara, kita ini waktunya sudah dekat. Kita diberi kuasa di surga dan di bumi untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Siapa di sini sudah mau bersama-sama Tuhan Yesus? Sekarang mau tahu saudara akhir zaman itu kapan? Kalau saudara lihat akhir zaman kapan, saudara akan kaget. Di Matius 24 saya cerita sebentar dulu. Matius 24, ya. Matius 24. Nanti saudara kalau baca di Matius 24 itu mengenai kedatangan anak manusia, ya. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Saudara dengerin ini. Kalau saudara akan dengar ini, saudara akan ngerti kapan saudara harus mulai kerja keras. Karena saudara waktunya sudah dekat. Dari dulu ngomong apa saudara? Aku datang segera. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Dari sejak dulu. Sejak Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang segera. Tapi saudara mau tahu kapan itu Tuhan Yesus datang segera? Ini sudah dikasih tahu, sudah dikasih tahu. Tuhan sudah beri ciri-cirinya. Sudah harus paham. Yang kedua, Matius 24 ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan, dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan banyak tanda anak manusia di langit, ya, akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat,
bunyi-bunyi dari mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, ya, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi saudara dikasih tahu, tariklah pelajaran dari perumpamaan apa? Pohon ara. Tanda-tandanya apa saudara? Ya, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi saudara lihat, kalau musim panas sudah dekat, itu saudara artinya apa? Mulai ranting-rantingnya mulai tumbuh, ya, mulai melembut dan mulai bertunas dan akan berbuah. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah. Jadi saudara, Tuhan mengatakan apa? Jika kamu melihat itu semua, ketahuilah, ya, bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi saudara, kalau melihat pohon ara itu sudah melembut, ya, terus mulai bertunas, itu tandanya hari sudah siap, udah mulai panas. Ketahuilah, waktunya sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi saudara, ada satu angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi, ya. Dan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hal, hari dan saat itu tidaklah seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi saudara, waktunya Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa saudara? Kalau pohon ara sudah apa? Melembut dan mengeluarkan ranting-rantingnya. Hari panas sudah dekat. Artinya apa saudara? Pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Saudara mau tahu? Bangsa Israel itu merdeka 14 Mei 1948. Ya, 1948. Dan saudara mau tahu, bangsa Israel, ya bayangin, dari dulu, dari zaman Tuhan Yesus baru merdeka 1948. Ya, berarti udah hampir 2000 tahun dia tidak merdeka-merdeka. Dan pada waktu bangsa Israel merdeka 1948, satu hari setelah itu saudara, dia digempur, ya, bangsa Arab menyerang. Tapi saudara, Tuhan membuat perlindungan. Dan sampai hari ini saudara, bangsa Israel itu mulai keluar ranting-rantingnya, mulai panas. Saudara mau tahu, satu angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya apa saudara? Satu angkatan itu umurnya antara 70, 80, bahkan 100 tahun. Berarti apa saudara? Deket-deket kita loh saudara, hari ini Tuhan itu mau datang. Kita gak tahu loh, mungkin besok, lusa, mungkin anak kita, cucu kita. Kalau sampai 100 tahun berarti 2048. Kita itu udah dekat saudara. Saya minta saudara harus lebih giat lagi ikut gerbongnya Tuhan, supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan ini aku Tuhan yang telah kau utus Tuhan. Terima kasih, bisa bersama-sama dengan Tuhan, naik bersama-sama. Jadi waktu sudah dekat saudara. Saudara bisa lihat lagi saudara, sejak dari Adam sampai Tuhan Yesus itu 4000 tahun. Ya, Tuhan Yesus sampai sekarang berapa? 2000 tahun. Berarti sudah apa? 6000 tahun. Satu hari di bumi saudara, 1000 hari di bumi, satu hari di surga. Ini sudah hari pemberhentian, hari ke-7. Dan saudara mau tahu? Di sini dikatakan ya, dikasih tanda lagi. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana hanya pada waktu zaman Nuh, demikian pula halnya
kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi saudara, pada waktu zamannya Nuh sama zamannya nanti kelak kedatangan anak manusia itu tandanya sama. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, ayat selanjutnya, dan mereka tidak akan tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, jadi saudara mau tahu tanda-tandanya apa, saudara? Saudara mau tahu tanda-tandanya apa? Seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Sudah percaya gak? Sekarang ini zamannya udah itu, saudara. Sedikit-sedikit ngopi. Zaman dulu gak ada, zaman kita kecil. Ada gak Pak? Ini cek, ada gak zaman dulu kita sekolah? Yuk kita ngopi dulu, ada gak Pak? Zaman dulu biliar Pak. Kalau sekarang cuma ngopi. Sekarang saudara sedikit-sedikit apa? Ngopi, makan, minum, ngopi, makan, minum, kawin, cerai, kawin, cerai. Udah dikasih tahu saudara. Ini tanda-tandanya sudah hampir di dekat kita, gak main-main. Ya, saya minta saudara, ayolah, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita harus berlari-lari. Cuma tinggal kalau gak kita atau anak cucu kita persiapkan yang terbaik. Tuhan, ini Tuhan, aku mau utuslah aku Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Kita akan bersama-sama minta tolong WL musik ke depan. Kita akan nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, saya percaya saudara, ya, DKI 3 ini saudara akan melakukan impartasi. Dan saya percaya saudara, kemarin Pak Iba Cam ingin saudara, tahun 4 tahun lagi berapa chapternya Pak? 100 saudara. Menurut saya 100 juga kurang. Kalau di tempat ini saudara, 1 orang banyak 1 jiwa. Ya, bahkan 100, bahkan bukan 100, 150, bahkan bisa jadi 300 ya. Begitu tidak ada mustahil. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku anakmu, layakanlah seluruh hidupmu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saudara, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan firman Tuhan dikatakan juga saudara, tapi
tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Dan dan Tuhan juga berkata, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara bisa maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Kita akan berikan kuasa yang surga dan di bumi, sehingga saudara akan melakukan ini dengan kuasa yang daripada Tuhan. Saudara, saya nanti minta Pak Ketua Cam, Pak Amdani bisa maju ke depan. Pak Ewan juga akan menumpangkan tangan kepada saudara-saudara. Saudara akan diberikan kuasa yang di surga dan di bumi. Saudara gak usah malu-malu. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa, karena janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saudara maju ke depan dan kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Mari saudara angkat tangan, taruh di dada, tangan kiri saudara di dada saudara, dan saudara tangan kanan mengangkat tangan. Tuhan, ini anakmu, segala kuasa di surga dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa baru. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, DKI 3 akan kau pakai dan bermultiplikasi. Berkati Pak Ketua Cam, Pak Amdani, Pak Erwan, dan Pak Adi Wijaya, dan Pak Edi Ceng, dan Emon juga semuanya, Pak Fran semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pak Paul juga semuanya. Kami percaya DKI 3 akan mengalami victory. Amin. Dan sakit akan disembuhkan. Amin. Yang terikat akan dilepaskan. Amin. Mujizat terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
kami bacakan ini. Amin.